Xi yang ketakutan tidak berani meninggalkan Beijing. Menyapa pasukan hanya melalui tautan video untuk tahun baru. Komandan Angkatan Darat bersumpah akan membunuh Xi jika dia berani melangkah keluar. Setelah pemimpin PKC Jinping dengan cepat menangkap Zhang Yuxia dan Liu Zhenli, ia tampaknya menjadi sangat ketakutan, tidak berani meninggalkan Beijing selama 18 hari penuh. Ia juga meninggalkan kebiasaan biasanya untuk mengunjungi distrik militer secara pribadi guna menyampaikan salam tahun baru, dan malah menyampaikan belasungkawa kepada para perwira dan prajurit melalui tautan video. Alasan Xi Jinping begitu takut adalah karena pihak militer cukup marah. Sebelumnya, seorang komandan Angkatan Darat tertentu dilaporkan mengatakan, jika Xi Jinping datang untuk memeriksa pasukan kami, saya jamin saya sendiri yang akan menghabisinya. Pada tanggal 11 Februari Kementerian Pertahanan Nasional PKC secara terbuka merilis berita melalui situs resminya bahwa Xi Jinping telah menyapa pasukan dan perwira melalui video. Sambil mengucapkan selamat tahun baru kepada para perwira dan prajurit, Jinping menyatakan bahwa tahun lalu sangat tidak biasa, bahwa tentara telah menjalani penempaan revolusioner dalam perjuangan anti korupsi, dan bahwa sejumlah besar perwira dan prajurit di seluruh Angkatan Darat, terutama perwira dan prajurit akar rumput, telah teguh mendengarkan partai dan mengikuti partai serta sepenuhnya dapat diandalkan, mampu bertahan dalam ujian yang ketat dan layak dipercaya, di antara komentar lainnya. Mengenai pernyataan pemimpin PKC Jinping di atas, para netizen di platform X berkomentar satu demi satu. Makna tersirat dari pilihan kata yang tidak biasa dan luar biasa ini adalah perombakan struktur kekuasaan internal. Ini bukan menegaskan kemampuan tempur. Ini adalah memeriksa tingkat kepatuhan politik. Beberapa netizen menganalisis, ini sama sekali bukan salam. Ini adalah teriakan strategis, menekankan pelatihan rektifikasi politik. Sekali lagi, berbicara panjang lebar tentang perjuangan anti korupsi. Sekali lagi, nada di antara baris-baris kalimatnya bukanlah kehangatan, melainkan niat membunuh. Apa yang disebut dapat diandalkan, layak dipercaya, diterjemahkan menjadi, setelah mengalami pergolakan tinggi dan pembersihan besar-besaran, sebaiknya kalian benar-benar setia sepenuhnya. Beberapa analisis meyakini bahwa ucapan Jinping menunjukkan ia takut para perwira dan prajurit tidak setia. Menurut laporan media resmi PKC, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Yang Shengmen dan yang lainnya berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang Shengmen sekarang menjadi satu-satunya anggota Komisi Militer Pusat yang tersisa selain Xi Jinping. Terlebih lagi, sekarang sudah hampir 1 bulan sejak Zhang Yuxia dan Liu Zhenli jatuh. Namun, pemimpin PKC Xi Jinping terus memilih untuk tetap tinggal di Beijing. Di balik sikap Jinping yang tampak tenang, tersembunyi kepanikan. Dan alasan ia tidak lagi berani berjalan ke distrik-distrik militer dengan tenang seperti sebelumnya kemungkinan besar adalah ketakutan bahwa ada individu-individu berdarah panas di ketentaraan yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya. Di permukaan, wilayah militer utama dan cabang-cabang PLA tampak benar-benar diam. Namun di balik layar, perebutan kekuasaan terus memanas. Sebelumnya, Du Wen, mantan pejabat Mongolia dalam yang sekarang tinggal di Eropa, menyebutkan dalam program medianya sendiri bahwa ia telah berkomunikasi dengan seorang komandan tentara PKC yang berisiko dibersihkan. Ketika ditanya, karena ketidakpuasan telah mencapai 80%, mengapa tidak mengambil tindakan? Jenderal itu menjawab, sebenarnya, saya juga ingin melancarkan pemberontakan bersenjata, tetapi di China, ini sangat sulit. Ia mengatakan bahwa kekuatan militer yang dapat ia komandoi secara langsung hanyalah kompi pengawal di sekitarnya. Terlebih lagi, tentara penuh dengan little pigs dan oportunis. Selama satu orang melapor kepada atasan atau memperingatkan pihak berwenang selama proses tersebut, rencana untuk menggerakkan pasukan akan langsung terbongkar. Dan di era komunikasi modern yang canggih saat ini, ruang untuk menjaga rahasia hampir nol. Komandan Angkatan Darat itu juga menyebutkan masalah praktis. Meskipun pasukan memiliki senjata di tangan, pasokan amunisi skala besar biasanya tidak disimpan secara lokal dan bahkan disimpan di luar batas teater. Stok amunisi yang ada di unit-unit hanya cukup untuk latihan. Jadi mereka pada dasarnya kekurangan kemampuan tempur berkelanjutan untuk meluncurkan aksi militer. Selanjutnya, apa yang disebut reformasi militer yang dipromosikan oleh pemimpin PKC Xi Jinping sepenuhnya memisahkan otoritas komando para jenderal dari otoritas manajemen. Dukungan logistik dan komando komunikasi masing-masing dimiliki oleh tuan yang berbeda, menciptakan hambatan keterkaitan yang besar. Hampir mustahil bagi unit yang berbeda untuk
untuk terhubung atau melakukan pemberontakan. Dan jika sebuah unit mencoba bangkit di tempat, ia akan menghadapi pengeboman gaya dekapitasi oleh pasukan laut, darat, udara, dan rudal PKC. Jika pasukan ingin menyerang Beijing, kecuali ada pembelotan kolektif di dalam Biro Pengawal Pusat, tingkat keberhasilan menyerang Beijing dari pinggiran hampir nol. Meskipun semua orang secara pribadi tidak puas di depan umum, mereka harus memainkan peran sebagai orang bermuka dua. Karena di dalam pasukan, orang-orang sudah mulai saling melaporkan untuk menyelamatkan diri. Melaporkan siapa yang bersimpati dengan Zhang Yuxia dan kekejaman perjuangan internal semacam ini di dalam PKC mungkin jauh melampaui peperangan yang nyata. Meskipun ia sangat tahu bahwa memobilisasi tentara sangat berbahaya, apa yang dikatakan Komandan Angkatan Darat selanjutnya masih cukup mengejutkan. Jika Xi Jinping datang untuk memeriksa pasukan kami, saya jamin saya sendiri yang akan menghabisinya. Kalimat ini sebelumnya sempat viral secara online, dan sulit untuk mengatakan bahwa hal itu tidak sampai ke telinga Xi Jinping. Mungkin justru karena ia khawatir akan menghadapi situasi berduri yang tak terelakkan jika ia mendatangi pasukan secara langsung. Dari sini, dapat dilihat bahwa otoritas PKC dan Xi Jinping masih mencengkeram garis ideologi dan politik militer dengan sangat erat. Dan tindakan ekstrim Jinping mendorong militer ke tepi jurang. Secara khusus, tuntutan untuk melenyapkan sisa-sisa racun Zhang Yuxia mengindikasikan bahwa Jinping tampaknya masih ingin melakukan pembersihan besar-besaran yang brutal yang menargetkan militer.